Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bab rubai, bab nerangaken nasihat kang bangsa papat-papat. Fihi ketetep ing dalam rubai sab'atu wa salasuna utawi duweni 37 apane mau'izatan nasihati. Samaniyatun utawi kang 8 iku akhbarun pira-pira hadis Kanjeng Nabi. Wal baqi utawi kang keri iku asarul maqalatil ula, iku asarun pira-pira makolai para sahabat. Al maqalatul ula ti makalah kang awal iku ruya den riwayataken ngan Rasulullah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu tamastinu Rasulullah iku kala ngendika sapa Rasulullah li Abi Dzarin Al-Ghifari maring sahabat Abu Dzarin Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ismuhu tabi asmane Abu Dzarin Al-Ghifari iku Jundub bin Junadah. Jeneng Jundub bin Junadah. Sabda pangandikane Kanjeng Nabi, ya Abu Dzarin, wahai Abu Dzarin, jaddidis safinah, jaddid perbaiki, jadid bagusono, jadid nyar-nyarono as-safinata ing prau. Fa innal bakhra mongko temene laut iku amikun jeru. Perbaiki praumu dikarenakan laut itu dalam. Ai ahsin tegese bagusono sira kabeh an niata ing niat fi kulli ma ing dalem sakabehane barang takti kang nekani sira ing ma. Liyahsula supaya hasil laka kati sira pal ajru ganjaran wan najatu lan selamat min adzabillahi taala saking siksane Gusti Allah taala. Wa kataba lan kirim surat sapal imam wong kang dadi pimpinan Umar Al-Faruq, ya sahabat Umar Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu. Kirim surat ila Abi Musa Al-Asy'ari maring sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhuma. Isi daripada surat, man sapa wonge, man barang siapa khalasat kang selamat utawa kang bagus apa niatuhu niatiman kafahu mongko paring cukup ing man sapa Allah Gusti Allah paring cukup ma ing barang bainahu ing dalem antarane man wa bainan nasilan kang tetep ing dalem antaran menungso. Makalah yang pertama
Ini makalah langsung merupakan hadis Rasulullah SAW berkata kepada sahabat Abu Dzarin Al-Ghifari, wahai Abu Dzarin Al-Ghifari, perbaharulilah praumu, fa innal bahra amik, dikarenakan lautan ini dalam. Yakni perbaikilah niatmu di dalam segala urusan, di dalam segala apapun, perbaiki niatmu. Yang penting niat. Untuk supaya kamu itu hasil pahala dan hasil selamat dari siksaan api neraka. Karena semua itu tergantung pada niat. Amal perbuatan seseorang ini akan menjadi baik ya karena niat. Demikian pula sebaliknya, amal perbuatan seseorang akan menjadi buruk ini karena niatnya. Maka niat harus selalu dibangun. Memperbaiki niat ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting. Al-Imam Umar Al-Faruq kirim surat kepada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhuma. Barang siapa yang selamat niatnya, maka Allah akan memberikan cukup di antara orang tersebut dan di antara banyak manusia. Bahasa Allah akan memberikan cukup. Kafahullahumma bainahu wa bainan nas. Ini artinya keberhasilan daripada usaha seseorang ini adalah tergantung kepada niatnya. Tatkala orang itu niatnya baik, tatkala orang itu niatnya ikhlas, tatkala niat orang itu sudah benar, maka Allah akan memberikan keberhasilan dengan apa yang ia usahakan. Sebaliknya tatkala seseorang itu niatnya salah, niatnya enggak benar, maka usaha mereka menjadi sia-sia. Wa katabalan kirim surat sapa Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab. Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab, putune sahabat Umar bin Khattab. Kirim surat ila Umar bin Abdul Aziz, maring sahabat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhum. Isi daripada surat, i'lam, ngerti sira, ya Umar, wahai Umar, ngertian anna aunallahi, temen setune pitulungane Gusti Allah lil abdi maring kawula iku biqadri niatihi, diukur kelawan niate abdi. Yaiku mau sing tak omongaken, keberhasilan usaha seseorang ini tergantung kepada niat. Banyak orang yang berusaha dengan modal yang cukup besar, tapi di situ tidak berhasil. Karena apa? Karena kadang-kadang sudah salah niat. Usaha mencari duit, niatnya sudah niat hasad-hasadan, dengki-dengkian. Itu enggak akan ada yang berhasil. Kalau ada orang berusaha 2, 3, 4 orang dan seterusnya, niatnya sudah niat saingan, ini insya Allah semua enggak akan ada yang berhasil. Semua akan bangkrut
Karena Allah memberikan kecukupan, yakni keberhasilan, ini dihubungkan dengan kebenaran daripada niat. Faman mongko sapa wengi khalasat kang slamet apa niatuhu niate man tamma mongko sempurna apa aunullahi pitulungane Gusti Allah taala lahu maring man. Barang siapa yang niatnya selamat, niatnya benar. Selamat di sini artinya tidak tergelincir. Niatnya itu tidak tergelincir. Kalau niatnya sudah tergelincir, ini namanya niat yang salah. Kalau niatnya salah, usaha mereka ini akan menjadi sia-sia. Apapun bentuknya usaha. Baik itu usaha yang bersifat duniawi, mencari harta benda, mencari duit, ataupun pekerjaan yang bersifat ukhrawi, bersifat akhirat. Tatkala niatnya benar, selamat orang itu. Tapi kalau niatnya sudah salah, jangan berharap akan untung. Apapun usahanya itu akan menjadi sia-sia. Maka yang terpenting dalam kehidupan ini, apapun ikhtiar kita, apapun usaha kita, adalah selalu membangun yang namanya niat, memperbaiki yang namanya niat. Ada hadis yang berbunyi innamal a'malu bin niat. Sahnya sebuah amal, sahnya sebuah usaha. Amal itu kan pekerjaan, pekerjaan itu kan usaha. Itu biniat, tergantung kepada niat. Sah ataupun tidak sah, sah ataupun tidak sah, untung ataupun rugi sebuah pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Maka tatkala kita menghadapi segala sesuatu, ini yang lebih penting, yang lebih pokok adalah niat terlebih dahulu dibangun, niat terlebih dahulu diperbaiki. Anak-anak muda yang akan menikah, perbaiki dulu niatnya. Niat menikah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepingin membangun rumah tangga yang baik, insya Allah dalam keluarga akan diberikan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hidupnya ini akan berbahagia, sejahtera, ayem, tentrem, toto, raharjo, rahayu, wilujeng, aman, sentoso. Ora gur gobral gabrel tok ora. Wong bojo sing penting tingak-tinguk, nemu, incup, cup, langsung dinikah tanpa memperbaiki niat terlebih dahulu. Ini nanti akan rugi, bahkan terkadang dalam pernikahan itu nggak akan menemukan kesejahteraan sama sekali. Ini sering terjadi pada orang-orang yang menikah hanya melihat cantik, hanya melihat tampan, terus kemudian tidak adanya niat yang benar, yang penting hanya menurutkan hawa dan nafsu. Inilah yang nanti di dalam kekeluargaan itu pun tidak akan menemukan kebahagiaan. Maka sekali lagi, ya para santri semua tentu merupakan anak-anak yang gak lama lagi mesti akan menikah. Itu sebelum menikah hendaknya terlebih dahulu niat itu diperbaiki, niat diluruskan, jangan sampai berbelok.
Kadang-kadang wong bojo ki lho, gur golek senenge nafsu tok. Nek ngono iku ya ora beda karo sing jenenge pitik. Ayam jago kae dingak-dinguk wis ora peduli babon utawa diri. Sing penting wedokan tubruk. Ya, bahkan kadang-kadang banget li ngawur sing jenenge jago, babon isih ngiring barang. Babon isih angrem kukrak-kukruk tubruk wae. Ikulah binatang yang enggak punya akal. Binatang yang enggak punya akal hanya menurutkan nafsu belaka. Masa wong kok ya arep madani karo pitik? Masa wong arep madani karo wedhus? Tentu enggak, manusia ini harus beda dengan binatang. Karena manusia ini punya akal, juga punya nafsu. Turutkan nafsunya, tapi disertai dengan akal yang benar. Itu permasalahan perkawinan. Permasalahan lain pun sama. Awakmu usaha, ojo nganti di dalam usaha nang kono kok niate niat saingan karo kanca, niate hebat-hebatan karo tangga, niat arep menang-menangan. Jangan. Kalau ada orang usaha kok niatnya sudah demikian, mesti ora suwe meneh gulung tikar. Bangkrut. Krono salah niat kemudian Allah memberikan kerugian. Usaha seseorang akan rugi akan untung ini ada di tangan Allah. Allah menjadikan orang itu untung, ya gampang. Modal sedikit pun bakal dadi wong sugih. Sebaliknya Allah akan menjadikan orang yang bangkrut yang rugi. Sawah didol, kebo didol, ya, perhiasan kabeh didol untuk mendapatkan modal yang banyak. Usaha dengan modal yang besar, dikira modal besar itu menjadi kepastian untuk usaha. Ternyata enggak juga. Semua sudah dijual, modal sudah besar di tangan, terus kemudian digunakan untuk usaha, tapi karena niat yang enggak benar, niat yang salah, di situ niat usaha untuk saingan, untuk menang-menangan, untuk hebat-hebatan, adanya Allah akan menjadikan bangkrut untuk orang itu. Nah, kalau seseorang usahakan menjadi bangkrut, ini gampang banget. Kalau Allah menjadikan bangkrut, ini saking mudahnya, saking gampangnya. Kadang dijaili orang, dicuri, dirampok dan sebagainya. Terkadang bentuk kebakaran, musibah-musibah yang di luar jangkauan akal. Tapi semua itu yang menghendaki Allah, sehingga menjadikan usaha seseorang itu bangkrut. Ini karena sudah salah niat. Maka tatkala kita melakukan apapun, itu luruskan terlebih dahulu niatnya. Insya Allah kalau niat kita sudah benar, sudah lurus, maka usaha kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan menjadi orang yang untung. Wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'idan. Yang kedua, wa khudhiz zada lan ngalapo sira ing sangu, ambillah sangu kamilan halikang sempurna. Fa inna safara mongko temen setune bepergian, mongko temen setune lelungan, fil akhirat ing dalam akhirat iku ba'idun adoh. Fi ghayatit ta'ab ing dalam bangeting kangelan, bangeting rekoso. Ambillah sangu sebanyak-banyaknya, dikarenakan bepergian ini jauh. Bepergian yang dimaksud di sini adalah perjalanan kita. Perjalanan kita ini dunia. Di dunia ini adalah perjalanan menuju ke akhirat. Perjalanan menuju akhirat ini sangat-sangat jauh, karena kehidupan di depan itu merupakan kehidupan yang sangat-sangat lawas, sangat-sangat abadi, sangat-sangat lama, ya, nggak ada batas, sehingga nanti di dalam alam kubur atau alam barzakh saja
kita akan beberapa tahun yang sangat-sangat lama di alam barzah. Dibanding dengan hidup kita di dunia nggak akan ada bandingan. Ini baru alam barzah. Dan nanti setelah itu kita akan ada di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita akan mengikuti proses yang namanya hisab dan mizan. Hisab akan dihitung, akan direkening. Amal seseorang yang baik yang buruk semua itu akan dihitung. Umur pun akan dihitung. Berapa umur kita, digunakan untuk apa, dan seterusnya. Kemudian mizan. Mizan ini timbangan. Amal seseorang ini akan ditimbang. Banyak sekali orang yang di dalam hisab, dia orang yang untung karena banyak ibadahnya, tapi ternyata tatkala ditimbang di situ bangkrut karena amal yang banyak itu ternyata ternodai dan kemudian ditimbang itu sangat-sangat ringan. Akhirnya bangkrut, rugi. Sebaliknya banyak pula orang-orang yang di dalam hisab, di dalam rekening, dalam penghitungan, orang itu rugi, amalnya sedikit, tapi ternyata di dalam mizan, di dalam timbangan, orang itu untung. Tatkala ditimbang mempunyai amal-amal yang berbobot, seperti amal kalimat mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, ini insya Allah merupakan kalimat yang berbobot. Dan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalau diucapkan dengan ikhlas, kalimat tasbih, kalimat la ilaha illallah, ini adalah merupakan kalimat-kalimat yang berbobot. Ditimbang itu sangat-sangat berat. Sehingga tatkala orang itu memiliki amal-amal yang berbobot yang banyak, walaupun pada hisabnya, dalam penghitungannya, dalam rekeningnya itu sedikit kalah dengan amal buruk yang banyak sekali, ini terkadang pula di dalam timbangan nanti akan menang. Dan tatkala ditimbang menang, maka orang itu menjadi orang yang beruntung. Ini perjalanan itu sangat-sangat jauh. Di alam kubur bertahun-tahun. Setelah bangkit dari dalam kubur, kumpulkan di padang mahsyar, itu pun bertahun-tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Kemudian nanti berjalan melewati Shiratal Mustaqim, itu pun perjalanan yang sangat-sangat jauh, sangat-sangat lama. Walaupun ada orang yang lewat seperti kilat, seperti petir, ini kan untuk orang-orang yang mempunyai amal yang baik yang banyak sekali. Kalau orang seperti kita yang banyak dosanya, ini saya kira jauh untuk mendapatkan keuntungan bisa melewati Shiratal Mustaqim seperti kilat, kalbarqil khatif. Ini sangat-sangat jauh kalau orang seperti kita, terkecuali kalau memang mendapatkan rahmat Allah yang besar, mendapatkan maghfirah, ampunan dari berbagai macam dosa. Kalau ini semua sudah sesuatu yang dihendaki oleh Allah, walaupun kita hidupnya banyak dosa, ternyata Allah Maha Pengampun, Allah mengampuni, kemudian Allah Maha Rahmat, Allah memberikan rahmat yang besar, ya tidak mustahil. Karena mustahil ini kan untuk kita, untuk akal kita. Sesuatu di tangan Allah ini nggak ada yang mustahil. Apa yang dihendaki oleh Allah itu pasti akan terjadi. Kemudian ada yang seperti kuda lari, ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti
orang lari biasa dan seterusnya. Nah, kemudian untuk orang yang berjalan kaki, ini ada keterangan akan berjalan lurus 1000 tahun, naik ke atas 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun, lurus lagi 1000 tahun, seperti itu sampai 3 kali panjatan. Kemudian berapa ribu tahun? Ya dihitung sendiri, 3 kali 3 sama dengan 9 tahun. 9 tahun itu tahun akhirat, Masya Allah, itu sangat-sangat lama. Inilah jauhnya perjalanan. Maka Kanjeng Nabi berpesan kepada sahabat Abu Dzarin Al-Ghifari, lengkapilah sangumu, dikarenakan perjalanan ini sangat-sangat jauh. Lengkapilah kapalmu, sangumu, lengkapilah sangumu, ya, dikarenakan perjalanan ini sangat-sangat jauh dan sangat-sangat sulit. Min ghayatit ta'ab, sangat-sangat sulit. Ini pesan Kanjeng Nabi kepada sahabat Abu Dzarin Al-Ghifari. Perbaikilah kapalmu, jaddidis safinah fa innal bahra amik. Perbaikilah kapalmu karena lautan itu dalam. Lengkapilah sangumu karena perjalanan ini sangat-sangat jauh. Kemudian yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal aqobata kasud. Wa khaffif lan entengno, ringankan al himla barang bawaan. Ojo kaken gawan. Ojo kaken gawan kaya wong nek arep lunga nang Jawa, arep lunga nang Jakarta. Nek kaken gawan kuwi repot. Aku biasa meng Jawa itu sering setahun 2 kali 3 kali. Sejak zaman santri dulu, saya paling nggak suka kalau bepergian kemudian terlalu banyak bawaan, ini jarang. Paling nggak suka, jarang saya lakukan. Pulang di pondok itu pakaian tak tinggal. Di rumah kadang-kadang kalau nggak cukup pinjem, punya kakak, punya siapa. Nah, tatkala pulang ke pondok itu pun yang di rumah tak tinggal. Sehingga di perjalanan ini tangan ringan, nggak terlalu banyak bawaan. Nah, ini barang bawaan, kata Kanjeng Nabi, lepaskan barang bawaan, ringankan bawaanmu. Dikarenakan perjalanan ini sangat-sangat rokel. Rokel ini jalannya itu berbatu, banyak lubang, banyak batu, ya, sehingga di situ kadang-kadang harus menginjak batu, terkadang harus masuk ke lumpur. Inilah perjalanan. Artinya apa? Kita jangan terlalu memperbanyak masalah-masalah, letakkan semua permasalahan. Jangan kau hadapi permasalahan. Orang yang suka menghadapi permasalahan, yang senang dengan permasalahan, orang itu gak akan pernah habis yang namanya masalah. Sampai meninggal nanti itu masalah akan terus menerus, dan setelah meninggal pun orang itu akan berhadapan dengan masalah yang banyak. Maka tatkala ada masalah, kita ini hendaknya segera melepaskan, ya, hentikan, kita minta maaf. Kalau kita dalam posisi yang salah, kalau kita dalam posisi yang menang, kita siap untuk memaafkan kepada yang salah. Ini namanya meringankan barang bawaan. Karena perjalanan itu sangat-sangat rokel, sangat-sangat susah. Wa khafif lan ngentengna sira al-himla ing barang bawaan bikasril haq kelawan diwaca kasra hae ae mahmulika tegese gawan ira minat dunya sangka dunya. Fa innal aqobata mongko temen setune dalan, maksudnya jalan nih,
iku kasudun ya kasud. Kasud iku rokel. Rokel iku ya banyak kesulitan. Lafat kasud bi fathil kaf kelan den waca fathah kafe wa dhammul hamzati lan diwaca dhammah hamzai. Ai innatul al aqabati tegese temen setune metune dalan iku al jubalu maknane jubal karo su'ab piye padha maknane rokel angel. Fa innal umura mungkin pira-pira perkara al akhirati kang bangsa akhirat iku sabihatun nyerupani bil bahri kelawan laut al amiki kang jero wa bisafari lan kelawan perjalanan al ba'idi kang adoh wa bil aqabati lan kelawan dalan asubati kang angel likasratil ahwali krana akae pekewuh. Inilah perjalanan hidup. Maka perkara tiga ini harus benar-benar diperhatikan kemudian dilakukan. Tiga hal yang diwasiatkan oleh Kanjeng Nabi kepada sahabat Abu Dzarin Al-Ghifari. Oh masih, enggak hanya tiga, masih. Wa akhlisil amala fa innan naqida basir. Wa akhlis lan ngikhlasno sira al amala ing perbuatan. Al amala ing amal, ikhlaskan amal perbuatanmu. Fa innan naqida mongko temen sedune wong kang ngawasi, wong sing menjadi pengawas. Ajil mu'tabari tegese wong kang ngitung-ngitung, wong sing ngreken. Al mumayyizi kang membedakan bainal hasan antara ini bagus wal qabih lan ala. Iku wa huwa utawi an-naqid iku Allahu taala Gusti Allah taala. Basirun iku basirun zat kang meriksani. Jadi an-naqid yang meneliti, yang mengawasi ini adalah al-basir, yaitu Allah yang maha melihat. Kita akan berbuat seperti apa ini akan dilihat oleh Allah. Perbuatan kita baik dilihat oleh Allah, perbuatan kita buruk juga akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artine basir ay mutali'un tegese ningali. Wa muraqabatun nan niti-niti li jami'il ahwali maring sakabehane pira-pira tingkah. Qala ngendika sapa Abu Sulaiman Ad-Darani. Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani. Tuba bejo, tuba untung liman kadhe wong tobat kang bagus lahu kadhe man apa khutwatun langkah perjalanan wahidatun kang siji fi umrihi ing dalem ngumure man la yuridu ora ngarepaken sapa man biha kelawan khutwah illallah taala kejaba ngarepaken ridane Gusti Allah taala. Wa ma'khudhuhu lan nggon ngalape man iku qauluhu pangandikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad maring sahabat Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Akhlisil amal, ikhlaskan amal. Yukhzika mongko arep membalas ing sira. Arep balas ing sira minhu saking amal al qalilu kang sedidik. Ikhlaskan amal perbuatanmu. Allah lah yang akan membalas amal sedikit, tapi kalau ikhlas akan dibalas menjadi pahala yang besar. Sebaliknya amal yang enggak ikhlas, amalnya besar, amalnya banyak, tapi nanti akan diganti oleh Allah dengan pahala yang sedikit. Itu pun masih untung kalau diganti pahala. Terkadang diganti dengan bentuk dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala asy-syair wa qala ndika sapa syair piye syair. Fardun 'alan nasi ayyatubu lakinna tarkudz dzunubi aujabu.
farradu 'alan nasi ayyatubu lakinna tarkadzunubi aujabu wasabru fin na'i bati su'abi lakinna fawatas sawabi as'abu waddahru fi sarfihi waddahru fi sarfihi ajibu lakinna ghaflatan nasi ajabu wa kullu ma qad yaji'u qaribu likullil mauta min dzaka aqrabu. Farrada merdoaken sapa Gusti Allah ngalan nasi ngatasi menungso, merdoaken ayatubu ing yen padha taubat sapa nas. Allah mewajibkan manusia untuk bertobat. Lakinna tarkat dzunubi akan tetapi tinggal piro-piro dosa iku aujabu lebih wajib. Bertobat wajib tapi meninggalkan dosa itu lebih daripada wajib. Wasabru tai sabar finna ibati ing dalem naibah yaiku dadi ganti iku so'abun angel. Lakina fawatas sawabi akan tetapi telate piro-piro ganjaran iku ashabu luweh angel. Kita menjadi naib, kita menjadi pengganti, kita menjadi khalifah, kita menjadi pimpinan, ini sulit. Menjadi imam sulit, menjadi khatib sulit. Akan tetapi telatnya pahala untuk kita ini merupakan sesuatu yang lebih sulit. Maka sesulit apapun tugas harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ngaji dadi kewajiban, wis pinter awakmu duweni kewajiban selanjutnya, urusi masjid, urusi kepenguluan, urusi apapun, anak yatim, anak-anak secara umum, yakni pendidikan anak harus kita tanggung jawab. Tatkala kita ngurus semua itu, maka pahala kita sangat-sangat besar di sisi Allah. Tapi sebaliknya tatkala kita ndelaper, kita gegampang, kita nyepeleaken karo kabeh iku mau, sehingga semuanya itu menjadi terlantar. Urusan pendidikan, urusan anak yatim piatu, urusan pendidikan anak-anak terlantar. Urusan-urusan kenaiban terlantar. Urusan-urusan kepenguluan terlantar. Urusan kemasjidan terlantar. Ini kita akan menjadi orang yang sangat-sangat rugi karena kita enggak mendapatkan pahala dari situ, terus kemudian bahkan kita akan mendapatkan dosa. Karena semua itu adalah termasuk golongan fardu kifayah. Melakukan fardu kifayah ini tentu pahalanya sangat-sangat besar. Wasabru fin naibati so'abu lakinna fawatas sawabi ashabu waddahru fi sarrafihi ajibun lakinna ghaflatan nasi ajabu. Waddahru utawi taun fi sarrafihi ing dalem pendaya gunaan, ing dalem pendaya gunaane menungso iku ngajibun gumunaken. Pendaya gunaan kene artinya menggunakan tahun, menggunakan waktu. Yang namanya waktu ini panjang, 1 tahun itu lama, 350-an hari. 1 tahun ini lama, tapi menggunakan tahun untuk kebaikan-kebaikan ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat sulit dan sangat-sangat mengherankan. Kita menggunakan tahun, coba nak dihitung-hitung. Kita hidup ini kalau dihitung-hitung, sing paling akeh apa coba? Sing paling akeh mesti pengangguran. Ngandel pora. Yang namanya tahun ini adalah bulan, yaitu 12 bulan. Yang namanya bulan ini adalah minggu,
ada 4 minggu. Yang namanya minggu adalah hari, yaitu ada 7 hari. Yang namanya hari adalah jam. 1 hari semalam itu adalah 24 jam. Umur manusia itu 24 jam. Yang namanya jam adalah menit, yaitu ada 60 menit. Menit itu adalah detik. 60 menit, 1 menit itu adalah 60 detik. Detik itu adalah detakan jantung. Dek, 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 dek. Ini detakan jantung. Jadi kita ini menggunakan detakan jantung kita untuk mengisi waktu. Ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat mengherankan dan sesuatu yang sangat-sangat sulit. Orang gampang. Menggunakan detakan jantung ini enggak gampang. Maka Allah bersumpah dengan masa, Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa wal asri, demi waktu ngasar, yaitu waktu yang sebentar lagi akan terbenam matahari. Innal insana lafi khusrin, sungguh manusia semua dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, terkecuali yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah bersumpah dengan waktu ini di dalam Al-Quran banyak. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Ini juga Allah bersumpah dengan waktu. Wal laili idza yaghsha. Kemudian ada lagi wal fajri walayalin ashri. Ini juga Allah bersumpah dengan waktu. Inilah waktu. Jadi waktu ini sangat-sangat membuat orang itu untung dan membuat orang itu rugi. Maka Allah bersumpah dengan waktu. Dan kita ini akan menjadi orang untung ataupun menjadi orang rugi, itu juga waktu. Maka Allah mengingatkan kita dengan waktu. Wis ngono orang ngandel awakmu ki lho, entek umurmu ki kesedelo meneh. Ya apa enggak? Cilik isih cilik dolanan sak karepe dhewe. Mandan gede sedidik, waktune mestine awakmu kudu ngaji, kudu belajar mengetahui ilmu-ilmu agama untuk bekal untuk sangu akhirat. Orang gelem ngaji, ndableg-geblek, jublek. Ya, orang gelem ngaji, moro-moro awakmu dadi wong dewasa. Terus mulai weruh babon, ana babon diarek-areki. Ya, dhere diarek-areki. Wis ngono incup. Nah, awakmu moro-moro dadi bapak. Moro-moro diceluk Pak. Ya, krana apa? Diceluk bapak krana duwe anak. Nah sedilit meneh anake gede. Anake gede rabi, moro-moro awakmu diceluk dadi mbah. Dadi mbah. Ya. Engko bariku moro-moro mati dipanggil karo Gusti Allah, mati. Lan es mati nang akhirat iku arep diproses. Kita ini akan dihisab, akan dimizan, akan dihitung, akan ditimbang. Untung rugi ada di situ. Habis itu terus kemudian kita pasti akan ke dalam neraka atau ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ada di dalam surga. Itulah waktu. Wa kullu ma lan sekabane barang qad yaji kang teman-teman teko iku qaribun cedek. Segala sesuatu yang telah datang itu dekat, enggak ada yang jauh. Pada waktu masih kecil menganggap bahwa umur ini panjang, tapi nanti tatkala seseorang itu sudah usia tua, usia 50 tahun, maka orang itu akan menganggap yang namanya waktu itu pendek. Aku maisuk itu didolani karo Mbah Karnen. Maisuk wong tuwek sing dolan kae jenenge Mbah Karnen. Aku rene wong kae isih gagah bangun gedung iki, dhek tukang hebat. Nek padu ora gelem kalah. Ya.
Saiki wis duyuk-duyuk mlaku sempoyongan. Saking gati-gatine kepingin ketemu isuk-isuk gasik rene nemoni obrol. Ya nyangkut karo waktu. Terus kemudian ngendika, iki lho, wong nek wis tuwek ngene iki. Ngene tuwek awake, nafsune ya panggah urung tuwek, karepe ya isih arep cicilan wae. Ya. Dadi tuwek iki gur awake, nafsune ora tuwek. Nafsune panggah nom. Karepe ya pecicilan, tapi ora iso. Mlaku sempoyongan, untune padha goyang, padha rontok. Matane brebes mili terus menerus. Nek wis ngono ki terus apa meneh sing diharapkan? Ya gur siji, mati netepi husnul khotimah. Nek ora iso husnul khotimah berarti suul khotimah, naudzubillahi min dzalik. Likullil mauti, kadue saben-saben mati, yakni kematian, min dzaka saking mengkono-mengkono, min dzaka saking mengkono-mengkono waktu, iku qaribun, iku aqrabu, luwih cedhek. Segala sesuatu yang telah datang ini merupakan dekat, nggak ada yang jauh. Jauh itu kan kalau belum dilewati. Kita punya rencana, terus kemudian masih tempo 1 tahun. Ini 1 tahun lama, tapi kalau sudah nyampe 1 tahun itu dekat, dan akan lebih dekat lagi yang namanya kematian. Kalau kematian ini luar biasa. Wong moro-moro mati, ya. Isih sehat, nafsu isih kuat, kebutuhan isih pirang-pirang, jangkauan masih pirang-pirang, tapi Gusti Allah menghendaki mati, ya mati. Mulane kabeh kon padha eling lan sadar bahwa perjalanan kita ini jauh, bahwa lautan itu dalam, ya, dan seterusnya. Nah, insya Allah kalau kita ini menjadi orang yang sadar, kita akan bisa memiliki iman yang kuat, kita bisa amal ibadah yang kuat, sehingga kita sampai akhir hayat diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.